100,8 Mega Suara FM ya, sahabat Mega Suara. Pagi hari ini Ruri hadir di acara Info Gunadarma, sahabat Mega Suara. Nggak biasanya saya hadir di acara ini tapi alhamdulillah bisa menemani Anda kembali, sahabat Mega Suara, terutama untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang akan mendaftar atau ingin kuliah di Gunadarma. Dan kali ini Ruri tidak sendiri, tapi bersama dengan Ibu Widya Silvianti, yaitu Kepala Sistem Development Center atau BAPSI. Selamat pagi, Bu. Pagi Mbak Ruli dan sahabat Mega Suara. Iya, semangat sekali nih Bu ya. Cantik banget hari ini. Oke, sahabat Mega Suara, dan untuk Info Gunadarma ini disiarkan langsung di 7 stasiun radio network Mega Suara. Jadi untuk Anda juga bisa ikutan gabung di 081111210008. Ya, sahabat Mega Suara, UJ ini saat ini menerima mahasiswa baru di tahun 2021 secara daring yang sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid. Nah, calon mahasiswa ini kabarnya bisa enggak harus ke kampus ya Bu ya. Bisa diceritakan nih. Jadi selamat pagi sahabat Mega Suara. Untuk prosesnya. Okay. Jadi dalam masa pandemi ini, jadi kita kan tetap jaga jarak gitu ya. Jaga jarak bukan berarti kita tidak bergerak gitu ya. Jadi bagi adik-adik yang sekarang mungkin dalam masa mau selesai untuk kuliah SMA, SMK, MA dan yang sederajat lainnya, mungkin sedang pikir-pikir ini saya harus cari universitas atau cari perguruan tinggi yang sesuai dengan lulusan mereka itu seperti apa ya, atau saya mesti cari infonya kemana ya, karena kan mungkin saat ini lebih banyak mencari informasi di internet. Nah, jadi silakan untuk adik-adik yang sekarang sedang menunggu, tidak perlu menunggu kelulusan begitu ya. Bisa ya Bu ya. Bisa ya, jadi tidak perlu adik-adik nanti mengikuti lulus dulu, tapi sudah bisa langsung mendaftar ke pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Pelan-pelan Bu, pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Jadi di sana nanti adik-adik akan diberikan informasi bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran yang bisa dilakukan tidak bergerak, jaga jarak, jadi artinya tetap di rumah, boleh di mana saja. Ya, untuk syaratnya sendiri bagaimana dengan nilai raport? Ya, jadi untuk adik-adik tadi saya informasikan yang sedang nunggu kelulusan, tapi mungkin kalau saya lulus tahun lalunya lagi bisa silakan. Bisa. Jadi silakan adik-adik mengakses web tersebut. Kemudian untuk persyaratannya saat ini yang sedang dibuka adalah jalur raport. Jadi adik-adik siapkan rapotnya, nilai file rapotnya. Kemudian adik-adik lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, untuk pendaftaran di sini jalurnya secara singkat adalah adik-adik mendaftar langsung. Kemudian nanti adik-adik akan diinformasikan mengenai pembayaran formulirnya. Bisa dilakukan, dan pembayaran formulir juga online menggunakan nomor virtual account. Silakan dilakukan. Ini berapa ya Bu ya kalau boleh tahu untuk pendaftaran? Biayanya adalah Rp350.000. Jadi nanti di FAQ adik-adik bisa lihat biayanya Rp350.000. Kemudian setelah membayar, adik-adik diminta untuk login kembali. Kemudian mengisikan formulir. Nah, formulir di sana ada informasi diisikan adalah informasi terkait dengan biodata, kemudian asal sekolah, dan tentunya program studi yang akan dipilih. Nah, ini kalau program studi Bu, dilihat dari nilai raport juga atau gimana? Untuk yang menentukan dari pihak Gunadarma ya. Jadi adik-adiknya bisa untuk memilih dulu 2 pilihan program studi, sesuai dengan tentunya jurusan di sekolahnya ya. Jadi misalnya sudah ditentukan, misalnya kalau jurusan IPA bisa memilih jurusan program studi apa saja, IPS dan sebagainya. Tapi Bu, kalau sekarang kan ada SMK ya Bu ya. Kalau SMK itu lebih kemana tuh Bu biasanya? Tergantung SMK-nya teknik atau non teknik. Jadi tetap ada untuk SMK-nya juga di formulir tersebut. Adik-adik bisa pilih apakah adik-adik SMK teknik, maka akan bisa memilih jurusan apa saja. Nah, program studinya apa saja adik-adik bisa lihat di akreditasi prodinya. Jadi kita itu universitasnya sudah terakreditasi A. Jadi perlu diperhatikan kalau mencari perguruan tinggi, melihat kepada akreditasi gitu ya, supaya nanti mencerminkan di perguruan tinggi itu akreditasi adalah satu nilai atau peringkat yang yang dikeluarkan oleh
dikti gitu ya. Jadi untuk bisa melihat oh berarti proses pembelajaran selama ini gitu ya sejak universitas itu berdiri diakui sebagai terakreditasi A tuh baik sekali. Gitu. Dan yang saya tahu kalau kampus Gunadarma itu ada banyak ya Bu ya. Oh iya, ada. Makasih. Tapi untuk penentuan mahasiswa nantinya belajar di mana itu juga dari pihak kampus ya Bu ya. Nah, adik-adik bisa pilih. Jadi bisa misalnya, pilih ya, juga. Jadi kalau misalnya nih Mbak Ruli punya adik yang tinggal di Bogor, lebih dekat ke Depok, maka pilih lokasi untuk program studinya di Depok. Kalau misalnya dekat ke Bekasi, ada di Gunadarma Bekasi. Nah, jadi kita itu punya sekitar 12 lokasi. 12 lokasi. Tersebar dari Depok, kemudian tadi Kalimalang, Bekasi, kemudian ada juga di Salemba gitu ya, Salemba, kemudian Kenari, Salemba itu di Jakarta, ada juga di daerah Jakarta Barat, Cengkareng dan Karawaci. Gitu. Jadi kalau penamaan kita namakan dari A sampai K. A sampai K. Ya. Oke. Ya, tadi setelah udah bayar pendaftaran terus melengkapi formulir, untuk pengumuman seleksi sendiri ini tanggal berapa nih Bu? Nah, ini adik-adik karena sistemnya adalah online, maka adik-adik diminta untuk terus melakukan, artinya kita akan memberikan informasi atau notifikasi biasanya melalui email. Harus rajin-rajin buka email, SMS atau WA. Tapi adik-adik bisa jadi langsung cek di login atau akunnya begitu ya. Untuk login jadi nanti hasil seleksi kemudian diinformasikan akan melalui WA atau SMS. Jadi bisa dilihat lagi langsung login ke webnya masing-masing, ke akunnya masing-masing. Dari sekarang udah mulai bisa ya Bu ya? Oh, untuk sudah. Pendaftaran ya? Pendaftaran sudah dimulai tanggal 13 Februari lalu. 13 Februari sampai tanggal? Nanti akan diumumkan saat ini masih dibuka. Masih dibuka pokoknya ya. Oke. Bu, kita lanjutkan lagi ya Bu tentunya selepas yang satu ini. Terima kasih.